Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan saya, Butirda Rahmawati dalam pelajaran IPS kelas 7. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Diharapkan semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam belajar. Berdoa, mulai. Oke, hari ini kita akan membuka materi baru yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Khusus hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan syarat-syarat interaksi sosial. Oke, manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya, sehingga terjadilah hubungan antar orang perorangan maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lain, selalu ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan manusia. Melalui pergaulannya di masyarakat, manusia terbentuk sebagai makhluk sosial. Manusia ini disebut sebagai makhluk sosial karena memiliki gregariusness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya nih, nasi yang kita makan sehari-hari itu merupakan hasil kerja keras dari para petani. Rumah yang menjadi tempat tinggal kita itu merupakan hasil dari kerja keras para pekerja bangunan. Atau mungkin tetangga kita yang sudah membantu untuk mendirikan rumah. Oke, jadi dengan demikian manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama, itu merupakan proses interaksi sosial. Oke, perhatikan gambar berikut. Di gambar 1, itu terlihat ada interaksi antara penjual dan pembeli. Jadi, di sini disebut juga dengan interaksi antara individu dengan individu, perorangan dengan perorangan. Di gambar 2 terlihat gambar seorang guru yang sedang berinteraksi dengan beberapa muridnya. Dari gambar ini disebut juga dengan interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, di gambar yang ketiga yaitu interaksi antara tim A pemain sepak bola yang sedang berjabat tangan dengan tim B pemain sepak bola. Di sini itu juga disebut juga dengan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Jadi, dari gambar-gambar ini dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu, antara kelompok manusia, maupun antara individu dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik, yang artinya adalah kedua belah pihak harus saling merespon. Jika ada satu yang bertanya, maka dia yang menjawab. Jika ada yang meminta bantuan, maka dialah yang membantu. Jika diajak bermain, kita ikut bermain. Itu namanya hubungan timbal balik. Jadi kedua pihak itu harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi sosial. Jadi, kontak sosial itu hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Contoh dari kontak sosial seperti surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Nah, sedangkan komunikasi sosial itu merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain
dapat memberi tanggapan atau respons. Contohnya, ketika siswa bertanya kepada guru dan guru pun menjawab pertanyaan tersebut. Itulah terjadinya komunikasi di antara keduanya. Tanpa adanya kedua syarat ini, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, kontak dan komunikasi ini menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya nih, kita bertemu dengan orang Inggris, lalu berjabat tangan. Orang Inggris berbicara dengan bahasa Inggris, sedangkan kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Itu sangat penting bagi terjadinya interaksi sosial. Oke. Nah, berlangsungnya suatu proses interaksi sosial itu didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Faktor imitasi itu adalah proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contoh nih, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena seringkali melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Oke, faktor yang kedua yaitu faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan karena adanya rasa sugesti pada dokter tersebut, rasa percaya pada dokter tersebut, bahwa dokter tersebutlah yang dapat menyembuhkan dia. Akhirnya dia bisa dengan cepat sembuh. Oke, faktor yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Dia akan melakukan semua yang akan dilakukan oleh pemain idolanya. Faktor yang terakhir yaitu faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diterita oleh orang tersebut. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial adalah memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang, yang biasanya bisa terdiri dari 2 orang atau lebih. Ciri yang kedua yaitu berlangsung secara timbal balik. Ciri yang ketiga adalah adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati, dan ciri yang keempat adalah adanya suatu tujuan tertentu. Oke, sekian materi penjelasan untuk hari ini. Bertemu kembali di materi berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan tadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.